saya ingat kayak kita di kampung-kampung dulu mengaji ya, datang seabrek gurunya satu, yang lain-lain yang satu ya di privat satu-satu seperti ini. Nah, oke. Kemudian lanjut, klasikal individual. Namanya klasikal itu berarti bersama-sama. Ya, di awal ditentukan dulu bersama-sama, kemudian secara bersama-sama dilanjutkan dengan pola individual, satu persatu dipanggil. Ya, satu persatu dipanggil. Oke. Yang ketiga, klasikal baca simak. Klasikal baca simak, ya, klasikal. Namanya klasikal itu pasti bersama-sama. Berbeda dengan yang poin 1. Jadi di awal itu bersama-sama dulu, guru menentukan halaman yang akan dibaca bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan pola baca simak. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Bisa dipahami? Klasikal baca simak itu seperti apa, Ustazah? Bersama-sama. Setelah itu satu membaca, yang lain menyimak. Ya. Jadi kapan dilakukan pola klasikal baca simak ini? Jilidnya sama, halamannya berbeda. Jilidnya sama, halamannya berbeda. Misalnya halaman 12, kemudian ada lagi yang 14, ada lagi yang 15. Nah, seperti itu ya. Kalau yang klasikal individual itu jilidnya sama, halamannya berbeda. Ada yang halaman 5, ada juga yang halaman 30. Halaman 5, ada halaman 30, halaman 35, ya 17. Nah, kalau klasikal baca simak, jilidnya sama, halamannya berbeda. Halamannya misalnya 5, kemudian 12, 13, 15. Pasti ada perbedaan ya. Nah, oke. Lanjut. Klasikal baca simak murni. Bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan pola baca simak murni. Namanya murni berarti halamannya sama, jilidnya sama, halamannya juga sama. Satu halaman dibaca bersama-sama. Ya. Bergantian dengan halaman yang sama. Oke. Jadi dalam pola pembelajaran metode UMI, model pembelajaran itu ada dibagi 4. Kalau ditanya, mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus, Ustazah? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Tergantung apa, Ustazah? Betul. Tergantung kebutuhan muridnya. Kalau yang pola tadi yang seperti kita di kampung itu, muridnya seabrek, gurunya satu, yang cocoknya pakai pola yang mana? Privat individual. Berarti itu tetap direkomendasikan juga, tetap dipakai dengan kondisi yang ada, gitu. Jadi disiapkan. Kemudian kalau halamannya sama, tetapi jilidnya sama, tapi halamannya berbeda-beda, yang dipakai baca simak saja kan? Klasikal baca simak. Klasikal individual sama nggak? Sama nggak dengan klasikal baca simak? Jilidnya sama, halamannya berbeda. Sama nggak? Nanti ada perbedaan. Ya. Jadi jilidnya sama, ini jilidnya sama, halamannya berbeda. Kalau ini setelah bersama-sama, setelah itu dilanjutkan dengan satu persatu. Kalau ini dibaca bersama-sama dulu, kemudian dilanjutkan dengan baca simak. Itu ya. Oke. Kemudian kalau satu kelompok itu jilidnya sama, halamannya sama, cocoknya pakai yang mana? Maka yang paling
Yang direkomendasikan dari pusat itu adalah klasikal baca simak murni. Gitu. Tapi bukan bahwa yang lain tidak bagus. Semua dikondisikan, ya, sesuai kebutuhannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang privat individual, prosesnya seperti ini. Jadi langsung setelah doa itu langsung dipanggil satu persatu maju ke depan. Itu ya. Jadi tidak ada acara bersama-sama. Dia langsung setelah doa dibuka dengan doa langsung panggil satu persatu. Berikutnya, nah ini sudah mulai rapi secara bersama-sama. Klasikal dulu di awal, setelah itu dipanggil maju ke depan satu persatu. Yang berikut, nah klasikal baca simak murni. Dibaca bersama-sama, satu membacanya, yang lain menyimak. Gitu. Dengan halaman yang berbeda ya. Jadi misalnya halaman 15, si A membaca halaman 15, semua membuka halaman 15. Baca bersama-sama. Ya, yang satu orang bacanya halaman 15, yang lainnya menyimak sambil membaca mengikuti dalam hati. Kemudian yang halaman 20 misalnya dibuka lagi halaman 20 bersama-sama lagi, ya, yang lain menyimak. Paham ya, Ustazah? Oke. Kemudian lanjut klasikal baca simak murni. Nah ini sudah jilidnya sama semua, halamannya juga sama. Paling enak mengajarkan yang seperti ini. Jilidnya sama, halamannya sama. Ya. Paham sampai sini ya? Sadar? Jadi kalau seorang koordinator yang memberikan amanah kepada guru-gurunya untuk mengajarkan Al-Quran, maka Ustazah sudah harus paham, saya mau mengajar yang kelompok mana ini, kira-kira kondisi saya masuk dalam model pembelajaran yang seperti apa? Apakah privat individual, klasikal individual, klasikal baca simak, atau klasikal baca simak murni? Ada polanya. Jadi jangan kita bikin pola yang lain. Sudah ada pola, dan polanya ini sudah ditashih. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri model pembelajaran Al-Quran. Privat individual, jilidnya berbeda-beda. Muridnya banyak, jilidnya berbeda-beda dengan satu guru. Masih nyambung sampai di sini? Ustazah? Sepi amat sih. Lagi serius menulis. Diperhatikan gerbangnya, Ustazah. Jangan sampai menulis nggak masuk ini. Oke, karena ini yang kita hadapi setiap harinya. Kalau Ustazah nggak paham, repot. Oke, lanjut. Klasikal individual, jilidnya sama, halamannya beda. Tapi diingat, perbedaan itu jauh. Makanya tadi saya contohkan, jilidnya sama, ada yang halaman 5, ada yang halaman 30, halaman 37. Nah, itu masuk dia dalam model pembelajaran yang seperti ini. Perbedaannya jauh. Oke, kita lanjutkan klasikal baca simak. Jilidnya sama, halamannya beda, perbedaannya dekat. Ada halaman 5, ada halaman 6, halaman 7, dekat-dekat ya perbedaan halamannya. Jadi sebenarnya Ustazah jangan bingung, yang di atas sama yang di bawah itu sama ya, tapi perbedaannya dia perbedaan halaman. Halamannya jauh, perbedaannya jauh dan perbedaan dekat. Ini masuknya di sini. Oke, lanjut. Klasikal baca simak murni, jilid sama, halamannya sama. Ya, harus sudah bisa. Ini masuk kelompok model yang seperti apa kira-kira? Oke, lanjut. Kita lihat ya. Oke, 7 tahapan mengajar Al-Quran metode Umi. Yang satu adalah pembukaan. Ya, apa yang dimaksud dengan pembukaan? Apa yang dimaksud dengan pembukaan? Pengkondisian. Bukan tahapannya ya, tahapannya bukan. Ya, yang dimaksud dengan pembukaan adalah yang
kemudian apersepsi. Apersepsi itu pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan materi yang kemarin yang sudah dipelajari. Itu diulang dulu. Hari ini Ustazah masuk, ulang dulu pelajaran yang kemarin. Jangan langsung dikasih pelajaran baru supaya anak-anak itu refresh lagi. Oke, lanjut. Ketiga, penanaman konsep. Apa itu penanaman konsep? Materi baru yang akan diberi hari ini. Setelah mengulang materi lama, materi kemarin, hari ini ditambahkan lagi dengan materi baru. Lanjut, pemahaman. Dipahamkan anak-anak itu. Setelah dia mendapatkan materi baru itu dikuatkan dalam pemahaman. Karena kalau tidak dikuatkan dalam pemahaman, insya Allah ke buku nanti pada saat membaca, anak-anak itu akan kurang maksimal. Ya, makanya dipahamkan dulu betul-betul. Setelah paham, baru kemudian kita lanjut lagi kepada keterampilan. Diterampilkan anak-anaknya. Terampil dulu, satu halaman itu terampil, diulang. Baru kemudian kita masuk ke evaluasi. Jangan terburu-buru. Karena waktu terampil itu bisa kita ambil 15 menit loh. Ya, baca simak itu bisa 30 menit. 30 menit kalau dibagi anak-anak itu sebentar saja. Makanya 15 menit itu terampilkan supaya setiap halaman itu tuntas master learningnya. Itu yang dimaksudkan ya. Oke, lanjut evaluasi. Apa itu evaluasi? Penilaian. Langsung. Jadi anak-anak ketika disuruh baca langsung Ustazah masukkan dalam penilaian. Jangan menunggu sampai semua sudah selesai membaca, baru kemudian diambil nilainya. Repot nanti. Setelah kelas ditutup, anak-anak antri nunggu buku prestasinya yang belum diisi ustazahnya. Ya, jadi ustazahnya itu harus manajemen kelasnya itu nanti disampaikan, materi manajemen kelasnya harus dikuasain juga. Ya, harus sakti kita. Sakti depan anak-anak, gerakan harus gercep, jangan sampai membuka peluang anak-anak itu sampai berantakan dan sebagainya. Oke, lanjut. Terakhir adalah penutup. Nah, penutup itu apa? Yang menutup. Oke, jadi Ustazah, 7 tahapan ini tidak boleh dilangkahi. Jangan sampai, baik anak-anak, sebelum kita membuka, mari kita tutup bersama-sama. Ya, tidak boleh dilangkahi. Harus bertahap. Dari pembukaan dulu, persepsi, penanaman konsep, pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. Saya mau ngajarkan gerakannya biar enak hafalnya. Oke, pembukaan. Persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi, penutup. Pembukaan, persepsi, penanaman konsep, pemahaman, keterampilan, evaluasi, penutup. Masya Allah, siap-siap sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Ini seorang guru yang baik harus mengetahui tahapan belajar. Ya, harus mengetahui 7 tahapan ini. Jangan sampai mengajar tidak tahu tahapannya itu bagaimana. Ya, harus diurus. Oke, supaya standar. Makanya di UPI itu betul-betul dikontrol. Ya, dikontrol supaya standar cara mengajarnya. Lanjut. Ya, apa kabarnya Ustazah sekalian? Ada pagi hari ini? Alhamdulillah, sertifikasi pasti bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Bisa isi bench.
kegiatan besar. Apa yang pertama kegiatan besarnya? Pembukaan. Berapa menit di pembukaan? 5 menit. Jadi jangan lama-lama di situ. Ya, sudah ada waktunya dikasih. Pembukaan itu 5 menit saja. Setelah itu ada hafalan. Ya, ada hafalan. Kemudian ada klasikal. Klasikal itu tadi apa? Bersama-sama. Nanti bersama-samanya bisa bersama-sama belajar, bisa bersama-sama hafalan Qurannya. Oke, kemudian baca simak 30 menit. Penutup 5 menit. Ini seorang guru metode ini harus paham dengan waktunya. Jangan bablas. 60 menit ya. 5, 10, 10, 30, 5. Ayo sama-sama. 5, 10, 10, 35. 35. Jangan disambung. 35. Jangan disambung. Ya. Diulang. 5, 10, 10, 35. Oke. Jadi ini biasa pembagian waktu 60 menit ini biasa dipakai oleh sekolah-sekolah formal ya. Sekolah formal. Oke, lanjut. Pembagian waktu 60 menit dan tahapannya. Kalau tadi itu 5 kegiatan besarnya. Harus paham ya. 5 kegiatan besar. Apa tadi 5 kegiatan besarnya? Baca simak, penutup. Itu 5 kegiatan besarnya. Kita masuk pada tahapannya. Ya, di dalam 5 kegiatan besar itu ada terkandung tahapan-tahapannya. Yang pertama, 5 menit pembukaan. Di pembukaan ini isinya apa? Tahapannya apa? Ada salam, tanya kabar, doa pembuka. Jadi ketika kita masuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditanyakan kabarnya. Apa kabarnya anak-anak sekalian pada pagi hari ini? Baru kemudian sikap, berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Itu ya, tahapannya seperti itu. Oke, kita lanjut. 10 menit yang berikutnya. Apa nama kegiatannya? Nama kegiatannya adalah hafalan. Tahapannya ada apersepsi. Apersepsi itu pengulangan. Materi yang kemarin harus diulang dulu. Tidak bisa langsung masuk ke penanaman konsep. Kalau ada apersepsi. Tapi kalau tidak ada apersepsi berarti tidak perlu memakai apersepsi. Ya, misalnya baru jilid 1, oh baru Anas ayat 1, berarti apersepsinya belum ada. Langsung ayat 1 Anas, langsung dia penanaman konsep. Oke, setelah penanaman konsep ada pemahaman konsep, ada keterampilan, ada evaluasi. Ini 10 menit pada kegiatan hafalan, tahapannya ini. Lanjut ke 10 menit di kegiatan besar klasikal. Ada apersepsi, pengulangan lagi. Jadi hafalan itu ada apersepsi, klasikal pun ada apersepsi. Klasikal itu peraga, kalau hafalan ya hafalan Quran. Jadi apersepsinya di apersepsi peraga, halaman berapa yang harus di apersepsi, diulang. Bisa dipahami, Ustazah? Ustazah? Apa di sini bukunya? Lihat ke depan dong. Yuk. Lanjut. Penanaman konsep, pemahaman, keterampilan. Tidak ada evaluasinya. Kalau di hafalan ada evaluasi, anak-anak setelah diterampilkan hafalannya, maka diminta persatu untuk membaca supaya diambil nilainya. Tapi kalau klasikal peraga tidak ada evaluasinya. Apa yang mau dievaluasi di peraga? Yang dievaluasi itu nanti pada saat di sini baca simak di bukunya, yang dievaluasi ambil nilai. Paham? Oke, 30 menit ini ya, baca simak. Waktunya banyak. Jadi tolong ustazah sekalian, 15 menit anak-anak itu diterampilkan supaya tidak ada kejadian dia tidak naik hari ini. Karena itu tadi
keterampilannya kurang. Ya, guru kurang bisa memanage keterampilan anak-anak, sehingga yang terjadi adalah master learningnya tidak tuntas hari ini. Oke, lanjut pada 5 menit. Kegiatan besar terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup dengan doa, ini di drill dulu peraganya. Peraga mana yang di drill? Yang tadi materi baru yang baru dikasihkan ke anak-anak. Itu di drill dulu 1 halaman. Supaya anak-anak masih ingat nggak materi baru yang dikasih. Di drill dulu. Setelah peraga selesai di drill 1 halaman, lanjut ke drill hafalan Qur'annya. Ya, yang hari ini. Misalnya An-Nas ayat 2, di drill dulu ayat 2 karena masih sedikit, tidak apa-apa diulang dari ayat 1 sampai ayat 2. Paham ya, saudara? Jadi jangan langsung main tutup. Drill dulu peraganya, hafalannya, kasih nasihat ke anak-anak. Bahwasannya jangan lupa sholat di rumah, ya, baca Quran, bantu orang tua. Ya. Oke. Kemudian baru salam. Bisa dipahami sampai di sini, saudara? Oke. Ini mungkin sedikit akan saya berikan gambaran ya. Yang belakang kelihatan? Sudah? Kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Bisa nggak ditinggikan lagi nih panitia? Kabur warnanya. Oke. Baik, saudara sekalian, pada saat kita mengajar, maka posisi guru itu ada di sebelah kiri apa sebelah kanan peraga? Sebelah kanan peraga. Sini ya, biar enak nanti nunjuknya. Oke, kita mau praktekkan yang di atas sedikit sekilas saja. Mulai dari pembukaan dulu. Ya, pembukaan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ingat, posisi guru pada saat berdoa tidak boleh berdiri, tapi harus duduk. Diajarkan adab berdoa. Itu ya. Oke, baik anak-anakku, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ditunggu dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Jangan anak-anak masih lihat ke sana, lihat kemari. Ustazah sudah berdoa mulai. Jadi pastikan dulu anak-anaknya itu tangannya sudah diangkat semua, kepalanya sudah ditundukkan, baru kemudian berdoanya dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barusan yang kita lakukan ini itu namanya kegiatan apa? Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan hafalan kita yang baru, mari sama-sama kita ulangi. Ustazah jangan bilang kita persepsi. Anak-anak nggak tahu persepsi itu apa. Jangan dikasih bahasa yang aneh ya. Ya, ayo anak-anak sekalian kita ulangi pelajaran kita yang kemarin, hafalan An-Nas ayat 1 bersama-sama. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, bagus. Baik, alhamdulillah. Hari ini persepsi. Pelajaran yang kemarin sudah kita ulangi. Sekarang Ustazah mau menambahkan 1 pelajaran lagi untuk hafalannya An-Nas ayat 2. Malikin nas. Perhatikan Ustazah.
supaya anak paham. Jangan ustazah pengen mereka melakukan sesuatu tapi instruksinya tidak jelas. Nah, setelah kita kasih penanaman konsepnya untuk hafalan, kemudian anak-anak bersama-sama. Ayo, bersama 1, 2, 3 kali. Malikin nas, malikin nas, malikin nas. Oke, sebelah sini 1, 2, malikin nas, malikin nas. Yang belakang, malikin nas. Semuanya, malikin nas, malikin nas. Lebih kuat, malikin nas. Jadi aba-aba instruksi yang kita kasihkan jangan lagi, bosan anak-anak kalau seperti itu, ya. Lebih kuat, lebih keras, sekali lagi, ayo lagi. Itu dikemas supaya anak-anak itu tidak bosan, seperti bermain tapi serius. Paham ya? Nah, barusan kegiatan apa yang kita lakukan ini? Hafalan ya. Ada tidak persepsinya tadi? Anak saya 1. Penanaman konsepnya ada nggak? Ada. Pemahamannya ada nggak? Ada. Keterampilannya? Ada nggak keterampilannya? Sudah sini. Itu keterampilan ya. Kemudian setelah keterampilan selesai, baru evaluasi. Oke, silakan Ananda. Malikin. Langsung diisi, jangan tungguin sampai selesai baru kita isi. Ya, oke, Ananda, Eni. Gurunya langsung isi. Jadi setelah anak-anak selesai semua, selesai pengisian. Jurnal sama buku prestasinya. Itu ya. Jadi bekerja itu sekaligus gitu. Jangan ini dulu. Jadi bingung nanti selesai waktu habis. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, langsung kita masuk ke klasikal. Klasikal peraga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apersepsi. Misalnya kita apersepsi yang halaman 1. Ya, karena ini sudah pertemuan kedua. Tadi ayat kedua kan? Oke, halaman 1. Baik anak-anak sekalian, kita baca bersama-sama. Lihat ke depan. 1, 2. Oke, kalau masih satu halaman, tidak apa-apa dia persepsi dari sini sampai ke bawah, kan masih sedikit, waktunya masih banyak. Berapa menit itu? 10 menit. Ya. Kecuali kalau sudah persepsinya sudah berhalaman-halaman, boleh diambil 1 atau 2 baris saja. Yang jelas dalam pekan 1 minggu itu semua baris itu bisa tersentuh. Jadi dicicil-cicil. Hari Senin yang ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini. Gitu. Jadi jangan semua kalau sudah halamannya banyak. Itu ya. Oke. Setelah persepsi kita lanjut ke penanaman konsep. Penanaman konsep. Jadi yang ini yang persepsi atau penanaman konsep? Persepsi. Ini loh Ustazah, sampai ban. Sudah didapat anak-anak kan? Nah, dapat lagi di sini. Berarti dia termasuk persepsi. Baik anak-anakku sekalian, dibaca yang Ustazah tunjuk. 1, 2. Sekali lagi. Yang keempat. Oke, pastikan persepsinya masih ingat. Oke, setelah itu buat kita kenalkan penanaman konsep. Ya, baik. Ini bacanya apa? Apa? Oke, sudah pintar, masya Allah. Namanya Ustazah ya. Oke, jadi Ustazah pastikan lagi ya. Walaupun mereka bisa, kita harus mencontohkan dengan baik. Jadi oke, perhatikan Ustazah. Pa, perhatikan. Pa, perhatikan. Pa. Oke, semuanya 1, 2. Sekali lagi. Yang kompak. Sebelah sini. Sebelah sini. Semuanya. Oke, kita cek 1
kemudian lanjut ke saknya. Saknya juga prosesnya seperti itu. Oke, perhatikan Ustazah. Sa, sa, sa. Kemudian anak-anak disuruh membaca seperti tadi lagi. Nah, kalau sudah selesai ini, yuk dibaca bersama-sama yang Ustazah tunjuk. 1, 2. Yang kompak. Sekali lagi. Oke, pastikan penanaman konsep ini sudah matang, baru turun ke bawah. Jangan ini belum matang, Ustazah sudah turun ke bawah. Yang terjadi berantakan semua yang di bawah juga. Bisa dipahami? Oke, barusan yang kita lakukan ini apa namanya? Lanjut ke pemahaman. Kalau pemahaman satu-satu dicuplik-cuplik ya. Oke, dibaca yang Ustazah tunjuk. 1, 2. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Pastikan ketika diacak itu huruf sudah tidak terbalik-balik. Sudah bagus, sudah mantap. Baru kemudian kita lanjut ke keterampilan. Tahapan masuk semua? Ada semua tahapan yang kita kerjakan tadi? Nah, keterampilan dimulai dari sini sampai ke sini. Bukan dari atas ya. Dari baris sini sampai sini. Dibaca bersama-sama, diterampilkan terus. Kelompok sini, kelompok sini, kelompok sana, kelompok sana. 3 orang, dipastikan lagi. 4 orang, 4 orang, 4 orang sampai betul-betul bagus. Baru kemudian kita lanjutkan ke halaman yang berikutnya, yaitu halaman 20. Setelah halaman 20 di belakang nanti kita lompat ya, Ustazah. Benar nggak? Oke. Oke, keterampilan udah selesai ya. Oke, kita lanjut ke sini. Tadi materi yang kita dapat dari mana, Ustazah? Sampai mana? Sampai sa. Berarti ini tinggal suruh baca. Ini tinggal suruh baca ya, karena mereka sudah persepsi yang alif sama ba. Ya, oke. Sekarang dibaca bersama. Alif, ba. Oke, udah, jangan dulu. Kan ini belum dikasih tahu. Yang mereka sudah tahu kan yang 2 ini. Penanaman konsepnya tadi kan tak sama fa ya. Nah, ayo dibaca. 1, 2. Alif, ba. Ya, oke. Yang ini ta. Semuanya. Sekali lagi. Lebih kompak. Yang ini ta. Seperti itu ya. Nah, habis itu dibaca dari sini sampai sini sampai sini. Jangan bilang Ustazah tanggung, satu baris saja, tidak ada tanggung-tanggung. Ya, menyampaikan halaman 20 itu dia harus sesuai dengan materi penanaman konsep yang ada di depan. Jadi jangan bablas, supaya anak-anak itu sinkron antara materi yang dia dapatkan hari ini dengan penambahan huruf hijaiyah itu sinkron. Jangan sampai di sini materinya Ustazah kasih sini, bingung dia nanti. Bertahap, jadi terstruktur. Ngajar itu harus terstruktur. Bisa dipahami ke sini? Nah, setelah itu baru kita masuk ke baca simak. Udah beres kan? Di atas ini udah beres kan? Masuk ke sini 30 menit evaluasi baca simak. Silakan dibuka halaman 1. Halaman berapa itu kalau di buku? Sama, disamakan. Ya, disuruh baca bersama-sama dulu, diterampilkan 1 halaman. Coba dibuka halaman berapa itu, Ustazah? Batasa, halaman 3 ya. Nah, sinkronkan yang buku dengan peragamnya. Jangan di buku itu halaman 3, peraganya sudah halaman 5. Sudah halaman 5, nggak masuk nanti anak-anak. Susah nanti dia. Dia sudah menterampilkan di sini, di bukunya berbeda. Jadi harus samakan semuanya. Huruf hijaiyahnya halaman 20, peraganya sama bukunya harus sama semua. Harus sinkron. Kalau materinya sampai sa, berarti bukunya harus sampai sa. Nah, itu dibaca bersama-sama 1 halaman. Bersama yang ini, yang ini, yang ini. Sampai terampil, setelah terampil baru suruh satu-satu membacanya. Kita evaluasi, masukkan dalam buku prestasi. Selesai. Kalau sudah selesai, tinggal masuk ke kegiatan besar yang terakhir, penutup.
Drill peraga, drill hafalan. Peraga yang di drill halaman berapa tadi? Halaman 1 tadi ya? Halaman berapa itu? Nah, habis itu hafalannya ayat 2. Setelah di drill langsung kasih nasihat, doa penutup, salam. Oke, bisa dipahami Ustazah? Kita lanjut ya. Baik, untuk 90 menit, pembagian 90 menit itu biasa berlaku di TPQ. Di TPQ karena dia ada pembelajaran tambahan ya. Materi tambahan itu ada hafalan doa harian, praktek wudhu, praktek sholat. Kalau yang 60 menit yang biasa dipakai oleh sekolah formal itu sudah include di pembelajaran PAI. Itu enggak ya? Sudah include di situ. Nah, kalau di TPQ kan tidak ada ya, PAI-nya nggak ada. Jadi ditambahkan dengan pembelajaran tambahan yaitu hafalan doa hari-hari, anak-anak dikasih pembelajaran wudhu, sholat, ya seperti itu. Bisa dipahami? 90 menit waktunya, bukan 60 menit. Oke, kita lanjut. Oke, untuk administrasi pembelajaran. Jadi seorang guru yang baik, seorang guru yang profesional mengajar itu tidak boleh tangan kosong. Harus dibawa perangkatnya. Ya, supaya apa? Ketika ada yang menggantikan, itu dia tahu kondisi anak-anaknya sudah sampai mana. Jangan sampai ada yang menggantikan. Ini saya mau ngajar yang mana? Materinya sampai di mana nggak tahu. Jadi perangkatnya itu harus disertakan, wajib. Ya, supaya tahu perkembangan anak. Rekap nilai hafalan. Mungkin di Ustazah sudah dibagikan belum ya? Panitia sudah membagikan belum? Silakan nanti dibagikan sama modul sertifikasi ya, sudah boleh dibagikan. Sambil diperhatikan ke depan ya Ustazah. Saya balas. Untuk rekap nilai hafalan itu ada nama surat, kemudian nama surat di sini, kemudian nama kelasnya kalau di sekolah, nomor urut, kemudian di sini nama anak, nama santri. Nah, ini yang angka 1, 2, 3 sampai 6 itu adalah ayatnya. Anas itu sampai 6 ayat. Jadi hari pertama kita kasihkan ayat 1 dulu. Kalau sudah tuntas ayat 1 dicentang. Ayat 2 besok datang lagi ayat 2 centang sampai selesai. Begitu dan seterusnya. Lanjut lagi ke hafalan as-salam, al-ikhlas dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, ini untuk hafalan yang standar. Kalau pola hafalan hafalan yang baru itu berbeda lagi nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk rekap nilai harian. Nah, rekap nilai harian ini sekaligus absensi anak-anak. Jadi anak-anak ditahu masuk atau tidak. Di sini kita bisa ketahui. Kalau ada nilainya berarti dia masuk. Kalau tidak ada nilainya berarti dia nggak masuk. Itu ya. Jadi penting untuk diisi. Nah, di sini tanggal, kemudian halaman, nomor surat, ayat. Ya. Kalau nomor surat berarti kalau dia sudah Al-Qur'an ya. Jadi nomor surat dulu sama ayat. Kalau halaman ini kalau jilidnya halaman berapa? Ditulis nanti di sini. Nah, nama ini tanggal 1 Torik itu nilainya A. Kalau memakai baca simak murni. Perhatikan ke depan, Ustazah, jangan bingung lagi nanti di sini. Kalau nilainya seperti ini, A saja tidak ada stripnya, berarti ini tandanya dia memakai pola model pembelajaran baca simak murni. Karena semua anak-anak yang ada di sini halamannya sama. Nah, tetapi kalau dia memakai pola pembelajaran yang lain baca simak, halamannya kan berbeda ya. Jadi si A nilainya B halaman 6, si D nilainya A halaman 10. Ini baca simak, bukan baca simak murni. Jadi harus disertakan halamannya. Kalau ini tidak perlu kan baca simak murni. Oke, next. Kartu prestasi yang kuning. Ustazah, ada di tangannya kartu prestasi yang kuning. Itu wajib diisi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol kita juga. Nah, tanggal hafalan suratnya, surat keberapa kalau dia sudah Quran.
Tapi kalau dia masih jilid berarti halamannya berapa? Kalau dia Quran berarti suratnya surat berapa, ayatnya ayat berapa. Ya, kalau jilid berarti halamannya halaman berapa? Ya, halamannya halaman berapa. Kemudian materinya apa? Tadi yang kita pelajari materinya masih Batasa ya? Ya, materi terakhir yang ditulis Batasa. Tulis di sini Batasa. Nilainya apa? Para guru dan orang tua tolong diisi juga ini. Orang tua itu tugasnya mendamping dan memotivasi di rumah. Jadi kalau anak-anaknya belajar, dia langsung memberikan paraf di sini. Kalau ini kosong, berarti tandanya anaknya tidak pernah belajar di rumah. Karena tidak ada pendampingan orang tua. Itu tandanya. Jadi tolong yang jadi orang tua di sini anaknya diisi ya. Karena guru pasti ini nggak pernah belajar nih. Anaknya nggak pernah belajar karena tidak ada paraf orang tua. Oke? Ada yang merasa? Keterangan, ya dikasih keterangan kurang teliti atau tanafus, nafasnya tadi ya. Komentar. Kalau sudah nilai A, nggak usah kasih keterangan lagi. Nanti orang tua komentar. Nilainya kok A masih ini. Apalagi kalau A plus sudah bagus, ada keterangannya lagi. Ya, oke. Lanjut, ini konversi nilai ya, saudara sekalian. Kalau nilai 90 sampai 100 berarti konversinya A atau A plus. Kesalahannya 0. Naik ke halaman berikutnya. 80 B dengan kesalahan 1 naik. 80 B kesalahan 2 naik ke halaman berikutnya. Kalau 75 B minus dengan kesalahan 3 boleh naik dengan syarat harus mengulangi halaman yang dibacanya itu dulu. Ya, dinaikkan tapi diulang dulu halaman itu. Itu ya, seterusnya bisa tinggal dibaca dulu, saudara. Oke. Jurnal. Nah, jurnal ini Umi Al-Quran jilidnya atau surat bisa di sini halamannya halaman berapa atau ayat ya. Kalau surat berapa, ayatnya berapa. Kalau halaman berarti, kalau jilid berarti halamannya. Kemudian kalau Ibnu Quran kalau sudah gharib bisa diisi, tapi kalau belum gharib diabaikan. Tajwid hafalannya juga seperti ini. Tulis suratnya apa, ayatnya yang terakhir hari ini, bukan yang kemarin-kemarin. Yang terakhir sudah ayat berapa. Oke, kemudian oke. Ya. Terima kasih. Ada yang boleh ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan materi yang berikutnya. Sudah paham semua ya? Oke, baik. Ustazah sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Banyak kabarnya pagi terus. Oke, baik dari saya cukup sekian. Ustazah sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.